Halo Mufitners, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Henry Pratomo di channel Mufit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu. Hari ini saya akan membahas perbandingan antara emas digital versus dengan emas fisik. Mana nih yang lebih untung? Nah, mungkin teman-teman udah ada yang punya ya emas fisik, emas digital. Nah, kita akan hitung nih, kita akan detailkan satu-satu. Ada beberapa indikator yang akan saya gunakan untuk mengetahui mana yang lebih untung. Nanti teman-teman bisa pilih nih mana yang lebih disukai ya. Yang pertama, indikatornya adalah nilai pembelian. Yang kedua, waktu pembelian. Yang ketiga, penyimpanan. Yang keempat, informasi harga. Dan yang keenam, harga beli. Yang ketujuh, harga jual kembalinya. Nah, oke, kita lihat ya. Oke, untuk yang pertama, dinilai pembelian emas fisik dengan emas digital. Kalau emas fisik dinilai pembelian itu biasanya mulai dari gramasi 0,5 gram ya. Kalau yang sekarang itu udah ada yang versi lebih kecil lagi, 0,1 gram, 0,2 gram itu di produsen emas merek di luar Antam ya, selain Antam. Nah, kalau di emas digital sendiri, kalau untuk nilai pembelian itu biasanya mulai dari 10.000. Ada juga yang mulai dari di bawah itu ya, itu 5.000 ada, di bawah 5.000 juga ada. Jadi kalau di emas digital itu benar-benar sangat fleksibel sekali untuk pembeliannya. Jadi nggak terpatok harus sekian gram atau misalkan harus beli 1 gram seperti itu ya. Yang kedua, untuk waktu pembelian, emas digital biasanya lebih sering kita melakukan transaksi ya, karena kan lebih mudah, nggak perlu ke toko, nggak perlu effort untuk belinya langsung jalannya gitu ya. Jadi kalau emas digital langsung aja di dalam genggaman aplikasi itu kita bisa langsung punya emas mulai dari Rp10.000. Lalu yang ketiga, mengenai penyimpanan. Nah, ini dia nih. Kalau penyimpanan untuk emas fisik itu biasanya kita butuh satu tempat khusus. Misalkan kalau di rumah ya, kita butuh brankas gitu. Kalau misalkan kita nggak punya brankas, kita bisa sewa safe deposit box yang ada di bank gitu ya. Nah, kalau di emas digital itu penyimpanan emasnya itu bisa biasanya disediakan oleh kastedian dari perusahaan emas digital tersebut. Jadi masing-masing itu ada kastediannya ya. Jadi udah ada perlindungan asuransinya juga. Jadi lebih aman. Yang kelima nih. Nah, untuk emas fisik kalau informasi harga itu bisa diakses melalui website. Biasanya kalau kita yang umum kita lihat di websitenya Antam ya. Jadi di Antam itu bisa terpampang jelas biasanya, jadi karena Antam ini jadi satuan ukur ya yang biasanya kita akan lihat untuk patokannya, jadi sebagai patokan. Lalu kalau di emas digital itu biasanya tiap hari itu ada update harga. Nah, dia tuh kita bisa pantau langsung, hanya langsung lihat dari aplikasi. Kadang kita nggak lihat pun sudah dinotif by email seperti itu. Jadi sangat informatif sekali. Yang keenam, mengenai harga beli. Nah, kalau harga beli emas digital atau emas fisik ini ada perbedaannya. Saya kasih contoh yang emas fisik dulu ya. Nah, kalau di emas fisik untuk harga beli itu bisa harganya lebih murah per gramnya daripada dengan emas digital. Saya kasih contoh, misalkan harga emas 1 gram hari ini 1.050.000. Nah, kalau kita beli emas gramasi yang lebih besar, misalkan 5 gram atau 10 gram, saya ambil contoh 10 gram deh. 10 gram itu kita bisa dapat harga misalkan jadi 980.000 per gramnya. Naik lagi 25 gram, naik lagi 50 gram, harga per gramnya semakin murah. Bisa jadi nanti kalau misalkan kita beli 100 gram itu harganya bisa per gramnya bisa jadi 800-an kayak gitu. Jadi semakin besar kita beli semakin murah. Bedanya lagi dengan emas digital, kalau emas digital harga 1 gramnya itu sudah dipukul rata teman-teman semua nih. Jadi nggak ada perbedaan ya antara beli 1 gram, 5 gram, 10 gram dan seterusnya. Jadi mau besarnya gimana pun tetap aja harganya dipukul rata per 1 gram. Oke, saya akan kasih contoh untuk teman-teman semua di harga beli ya. Jadi kayak gini, kalau misalkan harga beli, saya kasih contoh ini, saya ambil datanya di November kemarin ya, tahun 19 November tahun 2020. Jadi saya ambil contoh harga emas fisik
5 gram di Shopee itu cetakan 2020 ya, itu waktu itu harganya 4.697.000 per gramnya, kurang lebih 939.400. Ini udah emas fisik yang sudah jadi ya, sudah sama cetakannya, udah all in lah istilahnya. Lalu di tanggal yang sama saya akan kasih contoh juga di emas digital. Nah di sini saya akan ambil emas digital dari Tamasya ya. Ini nanti bisa teman-teman lihat mungkin gambarnya di sini. Nah untuk harganya 1 gram itu 928.910 rupiah per gramnya. Nah kalau dikali 5 gram itu berarti jadinya harganya 4.644.550 rupiah ditambah B cetak. B cetaknya untuk di Tamasya itu 192.500. Nah, sekarang kita totalin nih harganya ya. Kalau tadi sebelumnya harganya itu 4.697.000. Nah, kalau yang di emas digital ini harganya 4.837.050 rupiah. 50 perak gitu ya. Nah, di sini jadi harga per gramnya menjadi 967.410 rupiah. Udah ketahuan ya, ada perbedaannya di situ. Jadi kalau tadi emas fisik harga per gramnya lebih murah, di emas digital setelah ditambah ongkos cetak jadi sedikit lebih tinggi harganya. Kita lihat yang ketujuh. Ini yang terakhir ya, harga jual kembali. Nah, ini untuk harga jual kembali menarik nih. Gimana? Kalau emas fisik harga jual kembalinya itu harganya bisa kena 3 lapis. Gimana tuh 3 lapis maksudnya ya? Jadi gini, 3 lapis itu karena gini ya, kalau kita jual emas emas logam mulia antam itu ya, yang sertifikat pertama, itu kalau di toko emas itu kena harga yang berbeda-beda. Jadi misalkan harga toko emas untuk yang cetakan 2020 itu biasanya lebih tinggi gitu ya. Di harga buyback itu juga lebih tinggi. Tapi kalau misalkan kita punya yang di bawah tahun 2020 atau 2018-2019 itu harga per gramnya akan dibayar lebih rendah. Terus kita punya lagi yang retro atau yang klasik yang paling pertama tuh yang belum ada sertifikatnya, masih pakai kertas sertifikatnya, itu lebih rendah lagi harganya. Nah biasanya itu memang permainan dari toko emas gitu. Jadi memang untuk menjualnya perlu sedikit trik. Di beberapa video saya sebelumnya itu sudah pernah saya kasih tahu, bisa ditonton aja, dicek. Nah, lalu bagaimana dengan emas digital? Nah, kalau emas digital biasanya tetap harga buybacknya itu mengikuti kebijakan masing-masing platform aplikasinya. Jadi kalau teman-teman pengen nilai yang lebih tinggi atau nilai yang lebih bagus seperti itu ya, tinggal cari aja platform aplikasi yang terima buyback harganya tinggi. Itu, dan itu prosesnya gampang banget, cuma biasanya 1-2 hari kerja. Kalau saya pengalaman klik pagi, sore itu biasanya udah masuk uangnya. Jadi lebih simpel, nggak perlu effort, nggak perlu ke toko emas, nggak perlu tawar-menawar gitu ya. Cuma memang kalau secara nilai, kalau kita pengen dapat hasil yang maksimal ya tentu aja memang bisa didapatkan di emas fisik. Karena kalau di emas digital itu sudah dipatokin harganya. Nah, gimana nih teman-teman dari penjelasan ini atau tadi yang sudah saya jabarkan, udah mulai kelihatan ya mana yang lebih menguntungkan. Jadi sebenarnya kalau kita cari mana yang lebih menguntungkan, saya akan kembalikan lagi pada teman-teman semua sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau memang pengen profitnya maksimal, ya beli aja emas fisik gitu. Nanti buybacknya tinggal atur strategi supaya dapat harga yang lebih tinggi gitu. Lalu kalau di emas digital, ya balik lagi sama sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita yang nggak suka repot-repot, nggak suka ribet gitu ya, jadi emas digital adalah salah satu pilihan yang terbaik karena kita tinggal sekali klik aja itu sudah langsung dapat uang hasil tabungan emas kita. Baik teman-teman, sudah jelas ya. Kalau saya kasih rekomendasi kalau saya sih emas digital kasih rekomendasinya. Kalau teman-teman yang mau emas fisik juga nggak apa-apa, itu juga bagus. Yang penting jangan lupa tetap nabung emas. Sekian video dari saya, semoga video ini dapat memberikan manfaat. Jangan lupa di subscribe dan share jika video ini bermanfaat. Pastikan terus update video bermanfaat lainnya di channel Mufid Indonesia karena di sini adalah tempatnya untuk cari ilmu. Thank you.